sekitar jam 11 malam, Kang. Ada bau yang benar-benar menyengat waktu itu. Kayak bau apa ya? Pokoknya baunya tuh anyir, nggak enak gitu loh, kayak bau kayak darah yang membusuk gitu tuh, Kang. Sekitar jam setengah 1 malam, Kang, tiba-tiba di situ tuh ada anak saya, Kang, di sebelah saya bilang, "Ma, ma," gitu. Karena anak saya cedera itu nggak bisa manggil mama. "Ma, ma," gitu aja. Saya benar-benar terkejut-kaget loh. Kok anak saya ada di sini? Padahal anak saya kan di rumah sama papanya, kayak gitu. Pikiran saya sudah nggak karu-karuan, terus kenapa kok di sini? Tambah lama tuh tambah menangis minta pulang kan, "Ayo ma, pulang ma," gitu. Sobat ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita nggak sendiri, kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mbak Wati. Mbak Wati ini akan mengisahkan di mana Mbak Wati pernah melakukan ritual pesugihan jenis pelarisan. Langsung kita sambut aja narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Wati. Waalaikumsalam, Kang Odeng. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik untuk saat ini. Alhamdulillah. Katanya Mbak Wati ini pernah mencari pesugihan jenis pelarisan. Itu pada tahun berapa Mbak? Dan gimana awal ceritanya? Awal ceritanya itu benar-benar di masa sulit gitu, Bang. Saya benar-benar bingung di tahun 2018 ya itu awalnya. Aku tuh kan punya warung ya, Kang. Warung itu warung soto. Waktu itu rame banget. Sampai pembeli itu antri-antri setiap hari itu seperti itu terus. Sampai akhirnya saya kepengen apapun itu keturutan. Pengen beli tanah bisa, pengen beli rumah bisa, pengen beli mobil bisa. Habis itu berjalan kurang lebih 6 bulan waktu itu, Kang. Itu benar-benar rame. Terus akhirnya pembelinya tuh semakin lama semakin berkurang. Waktu itu biasanya kan rame banget, terus berkurang, tinggal 20 orang sehari. Sisa makanannya, maksudnya kan waktu itu masaknya banyak, sehari bisa habis 10 kilo, berkurang jadi 5 kilo. Habis itu hari berikutnya berkurang lagi, nasinya kebuang. Habis itu sampai akhirnya benar-benar dalam waktu 1 hari itu nggak ada pembeli sama sekali yang masuk waktu itu. Tapi tetap saya berikhtiar tetap jualan, wong nggak ada pemasukan lagi, suami juga nggak kerja, cuman itu ada warung soto ayam itu aja. Jadi saya ikhtiar setiap hari jualan, tetap nggak ada pembeli. Habis itu terus kan jualan tuh pakai modal, Kang. Jadi setiap hari itu terbuang. Itu jalan sampai 1 bulan. Bener-bener nggak ada pemasukan, pengeluaran terus. Akhirnya saya jual tanah, kita jual untuk biaya hidup.
Habis itu terus mobil kejual. Sampai yang saya hasilkan waktu jualan rame itu terjual semua. Terus saya udah merasa apa ya, putus asa waktu itu. Terus ngobrol sama suami. Iya kita kok dodolan kok sepi terus kene wis gak duwe opo-opo terus kene lek dilanjutno kene terus mangan opo gitu. Kalau kita jualan terus gak ada hasilnya rugi terus kita selanjutnya makan apa? Wong kita sudah nggak punya apa-apa waktu itu. Habis itu saya kepikiran rundingan sama suami pengen cari larisan lah. Dan waktu sepi tuh saya juga cerita ke saudara, ke teman-teman gitu loh, minta saran enaknya gimana gitu loh, kok jualan semakin lama sudah nggak ada pembelinya, harta benda banyak yang sudah terjual semua. Akhirnya ada satu saudara yang memberitahu alamat Pak Yai ya kan, ikhtiar untuk mencari Pak Yai itu. Akhirnya saya berangkat dengan suami ke Pak Yai itu. Ternyata nyampe di situ dikasih wirid ya, nyampe rumah tak lakukan, ternyata tetap nggak ada hasilnya sama sekali. Itu sampai kalau nggak salah sekitar 70 paling kan itu paranormal, kiai yang tak datang itu nggak ada apa ya, nggak ada hasilnya sama sekali, tetap nggak ada pembeli yang masuk, tetap sepi. Akhirnya saya rundingan sama suami karena sudah nggak punya apa-apa, saya ngambil bank karena ada petugas bank yang ke rumah nawarkan pinjaman. Saya menggadaikan sertifikat tapi atas nama saudara saya karena sawah saya sudah terjual, mobil sudah terjual, sudah nggak punya apa-apa. Terus saya ikhtiar pinjam sertifikat punya saudara untuk dimasukkan bank. Akhirnya sudah diproses, saya juga sudah terima uangnya, sudah di ACC sama bank. Terus saya buka usaha lagi kan waktu itu. Tetaplah ikhtiar karena sudah nggak ada, saya punya kemampuan ya itu jualan soto itu. Terus saya jualan itu sehari ada pembeli yang masuk satu. Terus berikutnya nggak ada. Terus hari berikutnya ada lagi satu. Gitu aja Kang, itu bertahan sampai kurang lebih hampir 1 tahun saya nggak bisa setor bank gitu Bang. Soalnya kan saya mikirnya gini, kalau nggak usaha ini apalagi uang yang dari bank itu sudah terlanjur masuk buat modal, sudah terlanjur buat bayar utang yang bulan-bulan kemarin yang nggak bisa yang pas jualan sepi banget itu. Akhirnya saya bingung lagi rundingan sama suami, piye iki Pak, kita sudah pinjam bank kok wis gak iso toran gas iki terus piye neh opo sing didol gitu, apalagi yang kita jual, kita kan sudah nggak punya apa-apa gitu. Opo wae yo Pak, gelek pelarisan yo Pak. Suami saya bilang gini, gak usah macem-macem, aku nggak pelarisan gitu. Katanya gini, nggak usah macem-macem, nggak usah pakai pelaris kayak gitu, itu nggak boleh katanya gitu. Terus karena saya itu sudah sumpah ya, sudah pikirannya sudah kalut, saya ini nekat banget. Pokoknya lek sampean gak gelem, aku tak budal dewe. Katanya suami gitu. Ya wis budal lah, yang penting urus ana dhewe, aku wis gak gelem lek pelaris ngono kuwi. Habis itu karena saya sudah punya tekad bulat ya untuk mencari pelarisan, saya tanya-tanya ke teman, tanya-tanya ke saudara. Akhirnya saya itu dikasih satu alamat orang tua ya, orang pinter lah katanya. Terus saya itu disuruh ke sana karena
Tapi di sini saya tidak bisa menyebutkan nama sama alamatnya, soalnya takutnya nanti mbahnya itu melihat, karena saya nggak izin ya kan, jadi saya nggak bisa ngasih tahu alamatnya. Cuman sekedar cerita aja. Habis itu karena suami tidak sependapat dengan pikiran saya berangkat sendiri Kang waktu itu Kang ke sana. Habis itu ke rumah Mbah itu ketemu, ngobrol-ngobrol, saya juga menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Habis itu sama Mbahnya dikasih wejangan sama ada doa-doa tertentu lah, Kang. Habis itu saya sudah mengerti dan sudah paham, saya izin pulang. Izin pulang itu saya sudah semangat paginya wes muga-muga lah habis ini saya jualan saya bisa rame lagi gitu. Alhamdulillah Kang waktu itu ada pembeli sekitar 10 orang waktu itu Kang. Saya bersyukur alhamdulillah ada pembeli waktu itu kan sudah tidak ada sama sekali. Tapi bertahan cuma sekitar 3 hari Kang waktu itu. Terus kok sepi lagi. Terus saya datang ke rumahnya Mbah itu tadi kan. Mbah pripun niki Mbah? Kok sepi malih lho Mbah dagangan kula pripun? Piye lho Nduk awakmu ki lek ning kono ki cerai angel. Awakmu ki ditutup wong katanya gitu. Katanya gini. Kamu itu jualan di situ tuh susah. Soalnya kamu itu warungnya itu ditutup biar orang jalan tuh nggak ngerti kalau kamu itu buka. Jadi kamu itu jualan tapi orang lewat itu kelihatannya itu warungmu nggak buka, kelihatan tutup. Jadi orang nggak tahu kalau kamu itu buka. Terus pripun Mbah? Ya oleh awakmu ngono kok terus ngono. Gak mungkin entuk duwe awakmu. Selawase awakmu ki ditutup terus. Katanya gitu, katanya gini. Lek kamu itu buka warung di situ terus, selalu ditutup, nggak mungkin ada orang yang beli. Paling nanti garerek sini tak kasih wejangan, tak kasih doa-doa, sehari kamu buka laku, besoknya lagi ditutup. Soalnya gini loh, dek kono kundo awakmu kuwi ditutup terus iki pokoknya dijoki lho. Dijoki pripun, Mbah? Soale sing gak seneng karo awakmu kuwi akeh. Soale kan daganganmu ketok laris. Lah ning kono ku sainganmu dodolan kan akeh to, Nduk. Lah sing gak seneng karo awakmu kuwi wonge ku duwe pesugihan. Dadi kuwi kepengen awakmu iku gak iso mangan, kepengen bangkrut gak iso nyaingi wonge. Terus pripun, Mbah? Ene wis Nduk, saiki tak kei anu yo saran mbuh awakmu gelem apa gak. Lek awakmu gelem golek pesugihan mek pelarisan melu aku. Awakmu gelem apa gak, tapi rungge ngono karo bojomu sik. Katanya mbahnya tadi, dek situ itu nggak bisa dilanjutin, saya diajak cari pesugihan sama pelarisan tapi di tempat lain kan. Terus saya disuruh rundingan sama suami saya dulu, saya bilang gini Mbah, soalnya kemarin itu saya kesini, saya sudah rundingan sama suami, nggak mau loh Mbah. Katanya kalau urusan pesugihan, suami saya itu nggak mau ikut campur, jadi ini nggak usah minta persetujuan suami, saya mutusi sendiri sudah Mbah, saya ikut saran jenengan, maunya gimana sih, yang penting saya itu bisa kaya dan bisa punya uang gitu loh Mbah. Terus mbahnya kan bilang ya wes, lek ngono karepmu tak golek dina sing apik. Engko awakmu mrene nah ya rong dina engkas mrene oneh katanya gitu. Terus saiki awakmu mulya sik sesuk rong dina engkas mrene oneh gitu. Terus saya pulang rundingan sama suami, tetap suami tuh marah-marah Kang. Wes tau gak usah aneh-aneh, gak usah pesugihan-pesugihan, yang penting kita ikhtiar lainnya aja gitu. Wes lek sampean gak gelem, kalau sampean gak mau wes aku tak berangkat sendiri. Soalnya ini kata Mbak saya disuruh ke sana lagi gitu. Terus karena sudah 2 hari saya berangkat ke rumah Mbak itu tadi. Mbak sudah siap di sana, Nduk. Lek awak, gimana aku kan wis wingi awakmu tak kon rong dina kas mrene. Saiki
Aku wis nemu dina sing apik ngenteni malam Selasa Kliwon. Waktu itu mbahnya bilang gini, "Nduk, karena ini ritualnya membutuhkan banyak biaya, awakmu apa duit-duite? Apakah kamu punya uangnya?" Gitu loh tanya. Saya usahakan, Mbak, karena tekad saya sudah benar-benar berat. Besok itu, katanya mbaknya, besok itu di sana itu telung dino katanya, 3 hari, 3 malam. Malamnya ku awakmu poso, katanya gitu. Malamnya kamu puasa, siangnya boleh beraktivitas, boleh makan. Jadi awakmu yang nggowo bekal, katanya. Habis itu terus bilang gini, "Terus gimana Mbak untuk uangnya diantar kapan?" Saya bilang gitu. Budale kan dino Senin, Nduk, berangkatnya kan hari Senin. Awakmu ku lek iso Sabtu mrene yo ngeterno duite. Kalau bisa kamu kesini bawa uangnya. Yang buat ritual itu tadi. Soalnya kan uangnya itu tak belanjain, Nduk, buat beli bahan-bahan sesajennya. Oh iya Mbah. Tuh. Karena saya sudah merasa paham, saya izin pulang, Mbah. Saya pulang dulu. Nanti saya Sabtu kesini lagi untuk ngantar uangnya. Ya Nduk, Mulyo, iya Nduk, pulang. Oh gitu, terus saya pulang. Waktu itu karena saya sudah nggak punya uang sama sekali, saya bingung mencari pinjaman waktu itu kan. Dari beberapa teman ada yang minjemin uang berapa gitu, tak terima sampai terkumpul uang yang pas untuk acara ritual itu tadi. Habis itu hari Sabtunya tak antar ke rumah mbahnya. "Mbah, ini uangnya." "Ya wes Nduk, eling pesenku ya. Ingat apa pesenku ya Nduk? Iku sesuk iki pokok mrene, pokok kesini hari Senin pagi, ayo budal. Ayo berangkat," katanya. "Nggih Mbah." Terus saya pulang. Habis itu waktu hari Jumat itu saya tetap izin kepada suami saya, "Pak, dongakno berhasil ya, aku sesuk berangkat," gitu. Ya wis budal lo, wis pokoknya tak dongakno selamat gitu aja. Yang penting aku gak bocak, wis budal dhewe. Berangkat sendiri katanya gitu. Saya berangkat ke rumah mbaknya itu, nyampe sana sekitar habis sholat subuh saya berangkat, nyampe rumah mbahnya sekitar jam 6 pagi saya berangkat kan. Habis itu sama mbaknya dicarikan 2 tukang ojek, kita berangkat bareng ke sana. Perjalanan itu lumayan lama Kang. Nyampe sana itu perjalanannya sekitar sebelum Dohor nyampe lah. Habis itu nyampe pinggir laut. Mbah kok tempatnya gimana nggih Mbah? Katanya gunung, tapi kok ini tempatnya di laut nggih Mbah? Tempatnya iku Nduk ning gunung, cuman harus menyeberang laut. Lah iki perahu nih wis tak siapno. Lah perahu itu nyewanya bukan di pelabuhan Kang, itu ada orang mancing gitu loh, disewa disuruh nganter waktu itu. Terus saya tanya, "Mbah, apa perjalanannya jauh?" "Lumayan lama Nduk, perkiraan itu 1,5 jam," katanya gitu. Habis itu kita nyebrang, nyampe sana tadi kan sekitar jam setengah 12, nyampe sana sekitar setengah 2 Kang. Nyampe di bawah gunung itu Kang. Katanya, "Mbah, apa di sini?" Saya bilang, "Gak Nduk, tempatnya masih di pucuk gunung," katanya gitu. Habis itu kita mulai, saya bawa tas ransel besar, bawa bekal-bekalnya tadi jalan, kira di jalan itu Kang, medannya benar-benar sulit Kang di situ. Hutannya itu bukan hutan apa ya, dan hutan bambu yang banyak durinya, yang medannya sangat licin karena daun bambunya itu. Saya seringkali terpeleset di sini Kang, jatuh, bangun lagi. Saya naik ke atas itu pun pakai itu Kang, ranting-ranting bambunya itu kadang kena duri tangan saya Kang. Karena tekad saya itu kepengen hidup enak, nggak punya hutang, saya nggak kepikiran sakit waktu itu tangan saya. Saya naik
snake, kadang ketemu ular. Karena hutan bambu itu kan banyak banget ularnya kan di situ. Cuman pesan bae kalau ketemu apa-apa di situ wis jarno ae, biarin aja wis. Yang penting tujuanmu apa ke sana itu yang kamu tuju. Wis nggak usah menghiraukan hewan-hewan lainnya. Saya wis waktu itu wis bener-bener berusaha sampai akhirnya nyampe ke tempat tujuan di pucuk gunungnya itu kan. Di situ nyampe di situ karena perjalanannya benar-benar sulit. Itu sekitar jam 4 sore Kang waktu itu. Habis itu ketemu kayak ketilasan waktu itu, terus saya tanya, "Apa di sini Mbah tempatnya?" "Ya nduk wis awakmu istirahat terus aku tak nyiapno rituale." Habis itu mbahnya membuka bungkusannya. Di situ tuh ada kain hitam panjang kan. Di situ ada tulisannya, cuman saya nggak bisa baca waktu itu. Di situ ada tulisan kejawen kan. Pokoknya sekitar 2 meteran lebih lah kain hitamnya itu. Ditaruh tanah, terus habis itu dupa dinyalakan, sesajen ditata. Terus bilang, "Nduk, awakmu lungguh neng kono," katanya gitu. "Nduk, kamu duduk di situ di tengah-tengah waktu itu." Terus wajangannya baik ini. Jam 5 kamu terakhir minum, kamu boleh makan. Waktu menjelang maghrib kamu sudah harus puasa sampai paginya baru boleh makan waktu matahari terbit. Karena saya sudah paham, saya lakukan, saya makan, minum, habis itu mulai duduk di atas kain hitam itu tadi kan. Terus sebelum itu saya tanya, "Mbah, saya nanti di sini ditemenin sama siapa?" gitu. "Awakmu dewe nduk, kamu sendiri nduk. Aku ngaduh, aku menjauh," katanya mbahnya. "Tapi awakmu tetep tak pantau teko doan. Kamu tak pantau dari kejauhan gitu." Karena tekad saya benar-benar bulat, saya pokoknya yakin saya nggak merasa takut waktu itu. Tujuan saya cuma aku kepengen hidup nggak punya hutang, kepengen punya rumah, mobil, pokoknya hidup kaya lah Kang waktu itu. Habis itu ritual saya mulai. Waktu itu 1 jam, 2 jam hening, cuman ada suara hewan-hewan di hutan bambu itu tadi. Terus di sekitar jam 11 malam Kang, ada bau yang benar-benar menyengat waktu itu. Kayak bau apa ya? Pokoknya baunya tuh anyir, nggak enak gitu loh, kayak bau kayak darah yang membusuk gitu itu Kang. Cuman saya mikirnya gitu, aduh soal baunya apa ya ini, tapi tekad saya gini, mudah-mudahan saya diberi pelindungan dan niat saya bisa benar-benar terlaksana gitu waktu itu. Saya berdoa apa yang saya bisa waktu itu biar bau itu segera menghilang, tapi ternyata terus menghilang. Habis itu baunya yang tadi itu yang benar-benar nggak enak tuh datang lagi sampai beberapa kali, sampai sekitar jam 2 paling otang waktu itu. Terus ada suara perempuan itu kayak tertawa menyeringai gitu kan, gitu. Saya cuma berdoa, apa yang saya bisa saya diam hening gitu. Terus suara itu menghilang Kang. Karena tekad saya benar-benar bulat di situ, saya tenang di situ, nggak kemana-mana. Keinginan saya waktu itu, habis itu terus saya bisa melewati malam pertama sampai pagi hari. Habis itu pagi harinya mbahnya, "Nduk," gitu katanya. "Krungu apa?" Terus saya ceritakan kejadian malam itu, katanya mbahnya, "Kak Bobo," katanya, "nggak apa-apa. Yang penting tujuannya apa, mudah-mudahan tujuanmu bisa terkabul di sini," katanya gitu. Habis itu lanjut ke hari kedua. Hari kedua itu sama Kang, mulai jam 5 menjelang maghrib saya terakhir boleh makan, minum, terus hening semalaman. Tapi hari kedua itu nggak ada suara apa-apa Kang, cuma sekedar suara jangkrik, suara nggak ada, pokoknya suara kayak hewan-hewan hutan itu wes Kang. Hari kedua, malam kedua terlewati sampai pagi hari, ditanya lagi sama mbahnya, "Piye Nduk, denger apa?" katanya. "Dengar apa kamu semalam?" "Nggak dengar apa-apa Mbah."
Ya wes karek ngenteni iki malam terakhir ya Nduk, muga-muga apa kekarepanmu, apa keinginanmu bisa terkabul di malam ini katanya gitu kan. Habis itu menjelang malam ketiga seperti biasa jam jam 5 saya siap-siap duduk di kain hitam yang ada tulisannya kejawen itu tadi. Habis itu saya mulai hening di situ. Seperti biasa terdengar suara hewan-hewan hutan. Terus sekitar jam setengah 1 malam Kang, tiba-tiba di situ tuh ada anak saya Kang di sebelah saya bilang, Ma, Ma gitu. Karena anak saya cedera itu nggak bisa manggil mama. Ma, Ma gitu aja. Saya benar-benar terkejut-kaget loh. Kok anak saya ada di sini? Padahal anak saya kan di rumah sama papanya kayak gitu. Pikiran saya sudah nggak karu-karuan, terus kenapa kok di sini? Tambah lama tuh tambah menangis minta pulang kan. Ayo Ma, pulang Ma gitu. Karena saya benar-benar bingung. Katanya mbahnya itu ritualnya harus selesai sampai pagi. Kok belum selesai kok anak saya datang. Saya juga bingung. Ini anak saya beneran apa siapa? Karena merengek-rengek terus minta pulang nangis terus saya bingung. Saya tuh gimana caranya ini? Saya bingung anak saya minta pulang, tapi ritualnya belum selesai. Akhirnya saya wes nggak kepikiran ritual, Kang. Apa saya ngambil tas ransel saya tak taruh depan lah. Anak saya itu karena nangis terus tak gendong ke belakang karena perjalanannya tuh jauh, Kang. Di jalan tuh dia nangis sambil teriak-teriak. Malah tuh emak. Malah tuh emak, karena saya tahu bahasa anak saya tuh biasa karena dia tuh sering nangis. Malah tuh emak gitu. Lah, malah tuh emak itu artinya karena bahasa Jawa artinya gini, mak ndang tutu omah, ayo tuh mak ndang tuh omah gitu. Jadi dia tuh cedar bilangnya malah tuh emak. Karena perjalanan dari atas gunung sampai ke bawah itu kan lama, Kang. Lama-lama itu punggung saya itu basah, Kang. Kok baunya nggak enak? Apa anak ini ngumpul ya? Kok lama-lama baunya anyir? Habis itu saya berhenti, Kang. Berhenti tak lihat. Ternyata, Kang, yang di belakang saya itu bukan wajah anak saya, Kang. Dia tuh berubah ya Kang, berubah tuh lidahnya tuh menjulur panjang ke tanah itu sampai sekitar 3 meter Kang waktu itu. Terus mengeluarkan lendir yang seperti lendirnya bekecot itu loh Kang. Lendir lengket, habis itu campur darah, matanya benar-benar merah besar, habis itu terus telinganya itu lancip besar. Karena saya begitu takut, Kang, anak saya itu tak tarik tak lempar. Karena bukan anak saya ya, tak lempar, saya teriak-teriak ketakutan, Mbak, tolong Mbak, tolong Mbak. Saya hampir nangis sambil lari, habis itu sama mbaknya ditarik tangan saya. Menengok dok gitu kan. Diam dok gitu. Ternyata mbahnya itu ada di sebelah saya, Kang. Habis itu terus saya ditenangkan. Tenangon, Dok. Awakmu kan jaluk, awakmu kepengen urip enak, gak duwe utang. Dari tuamu kuwi sing kok oleh yo iku mau, katanya gitu. Katanya mbahnya, kamu kan minta hidup kaya raya, nggak punya hutang, semua serba ada. Ya ritualmu selama 3 hari ya dapatnya itu tadi. Itu menyerupai anak kamu. Dia itu pengen ikut kamu itu dianggap ibunya, katanya gitu. Terus saya bingung, maksudnya gimana Mbah? Karena saya juga belum pernah melakukan ritual pesugihan Kang ya waktu itu. Terus saya dijelaskan lagi. Iki sesuk arek iki sing bakal ngewangi awakmu dadine awakmu urip mulya. Katanya gini, anak yang kamu gendong itu tadi yang pertamanya menyerupai anakmu itu nanti yang akan membantu kamu mencari uang katanya gitu. Tetep bawaan pulang umaten sing bener katanya gitu. Rawatlah yang baik. Anak itu nanti membawa keberuntungan, membawa apa ya Kang?
keberuntungan, keberhasilan di dalam hidupmu, katanya gitu, katanya mbahnya. Karena saya itu kepikiran takut rumah saudara saya yang tak pinjam sertifikat itu dilelang saya sama bank karena saya tidak bisa membayar. Akhirnya rasa takut itu hilang waktu itu kan. Waktu itu hilang. Anak yang tak lempar itu tadi, yang wajahnya merah, lidahnya panjang itu tadi, tak gendong lagi Kang. Tak bawa pulang waktu itu. Di perjalanan itu mbahnya tetap ngasih wejangan. Arek iki gawekno kamar, rawatan yang benar-benar baik. Apa sing jadi penjaluke kan? Apa sing jadi yang diminta dia turuti. Lek kamu turuti, pasti dia akan mengasih kamu keberhasilan dan kekayaan, katanya gitu. Karena saya sudah benar-benar tekad saya bulat untuk pengen hidup nggak miskin lagi, saya bajak pulang. Waktu nyampe rumah, suami saya juga nggak ngelihat, cuman anak saya yang di rumah itu yang bisa melihat Kang waktu itu. Cuman saya bilang gitu, Pak, saya ini waktu pulang dari mencari pesugihan, saya ini dapat anak kecil, katanya mbahnya ini disuruh buatkan kamar selayaknya kita punya anak lagi, katanya gitu. Nah, suami saya tetap nurut, dibuatkan kamar, dikasih tempat tidur, dikasih selayaknya kamarnya anak saya gitu itu Kang. Tapi hari pertama tuh tak lihat nggak tidur di tempat tidur Kang, tidurnya itu gantung kayak kelelawar Kang waktu itu. Terus lidahnya mendulur gitu. Habis itu minta sesuatu apa gitu, kadang nggak wajar tapi tetap tak carikan. Terus minta makan apa kayak sesajen gitu, tak taruh kamar setiap hari gitu. Hari berikutnya di hari ketiga saya itu mulai buka warung soto lagi Kang waktu itu. Karena saya benar-benar sudah tidak punya modal, uang yang buat ritual juga uang pinjaman. Saya dapat modal itu waktu itu pinjem juga, dapat dari teman itu sekitar 2 juta. Saya wis benar-benar niat muga-muga uang 2 juta ini bisa berkembang lagi, bisa membawa rezeki yang lebih banyak lagi. Saya semangat buka pertama itu Kang, langsung pembeli itu nggak seperti biasa Kang. Saya itu masak pertama kan dapur ya, masak banyak 5 kilo itu habis Kang. Habis itu saya belum sampai maghrib kok sudah habis, saya masak lagi. Terus karena mau tetap ada orang lagi, saya masak lagi sehari itu sampai habis 15 kilo Kang waktu itu jualan soto itu tadi. Hari berikutnya itu tambah 15 kilo, hari berikutnya 20 kilo, sampai karyawan saya tuh nambah sekitar 10 orang waktu itu Kang. Karena pembeli benar-benar banyak, saya itu sampai buka cabang waktu itu Kang. Cabang tapi nggak begitu jauh sih, tetap satu kota, tapi beda kecamatan waktu itu Kang. Jadi terus tambah karyawan lagi, tambah tempat lagi, itu sampai berjalan 3 bulan waktu itu kan. 3 bulan itu benar-benar penghasilan saya itu sudah nggak karu-karuan Kang. Itu saya sudah bisa beli tanah. Terus di bulan ketiga saya sudah bisa bangun rumah. Habis itu saya itu merasa senang ya waktu itu kan, karena beberapa tahun kan nggak bisa beli apa-apa. Saya itu merasa kok seperti ini ya pesugihan gitu. Terus saya ke kamar anak saya itu tadi, yang anak pesugihan itu tadi kan, pokoknya apa yang diminta pasti saya turuti. Terus lama-lama Kang, saya berangkat kerja itu kan mesti tak pamiti Kang. Dongakno yo nak, ibu kerja, dongakno untuk duit akeh gitu, mantuk-mantuk tapi sambil Kang, apa air liurnya itu netes-netes. Terus saya berangkat kerja itu Kang, saya kan nggak ngajak ya Kang, ternyata itu dia sudah nyampe warung Kang, nyampe warung soto itu tadi. Lah dia itu bergelantungan di atas
apa, baskom yang tempatnya itu loh Kang, tempat kuah sotonya itu tadi loh Kang. Lah di situ dia itu meneteskan air liur di situ Kang, netes netes netes. Saya mikir apa itu yang membuat enak dagangan saya, cuman saya mikirnya wes gak tak pikir wes, yang penting dagangan saya rame waktu itu. Sampai orang tuh gini, kadang tuh satu orang itu makan tuh bisa sampai 3 mangkok Kang, katanya. Enak Mbak, anu soto nih katanya. Enak Mbak sotonya. Aku mau nambah lagi sampai habis 3 mangkok. Asa aku bungkus gini sampai satu orang tuh kadang sampai 10 porsi Kang. Dibawa pulang. Itu wes di beberapa cabang saya itu kalau saya datang ke cabang lainnya, anak pesugihan saya itu pasti ikut kan. Terus ikutnya itu langsung bergelantungan di atas baskom soto itu tadi. Tetap sama Kang. Air liurnya itu netes-netes gitu. Terus saya pindah ke cabang yang lain sama seperti itu. Saya mikir, apa itu ya yang membuat enak gitu. Semakin lama cabang saya itu semakin banyak Kang. Itu paling sekitar ada 10 tempat waktu itu dengan karyawan sekitar 10 setiap cabang. Dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi yang tak pikir aneh gini kan, anak saya yang asli, yang umur 6 tahun itu sering sakit-sakitan Kang. Pokoknya kalau sakit itu badannya panas, habis itu terus kejang-kejang gitu. Saya mikirnya gini, mungkin kalau suhu badannya terlalu panas mungkin anak kan kejang-kejang. Saya nggak mikir apa-apa waktu itu. Tapi kok kejang-kejang tuh semakin sering, kadang seminggu 2 kali saya ke dokter, terus berikutnya juga sama. Kadang itu seminggu 3 kali, sampai itu berjalan sampai 1 bulan tuh sering ke dokter. Katanya dokter itu nggak ada penyakit yang aneh-aneh, dicek itu juga nggak ada apa penyakit yang aneh. Cuman kok saya mikirnya kok gampang kejang karena saya takut macam-macam terjadi apa-apa kepada anak saya. Saya datang ke rumah bayi lagi Kang waktu itu, terus saya tanya gini, Mbah pripun kok anak saya serang kejang ya Mbah? Wonten apa? Saya bilang, ada apa dengan anak saya Mbah? Terus Mbak bilang gini, iku nduk, iku oleh awakmu gelek pesugihan. Anakmu kejang-kejang itu karena ada imbasnya dari anak pesugihan yang kamu bawa. Saya kaget, kok mbahnya nggak cerita gitu loh, nggak cerita kalau ada efeknya seperti itu. Saya bilang gini, Mbah, karena saya sekarang sudah benar-benar kaya, saya sudah apa yang saya inginkan sudah tercapai semua. Saya sudah punya beberapa tempat cabang soto, habis itu saya sudah punya rumah, sudah punya mobil. Saya ingin membalikan aja sudah Mbah, yang anak pesugihan itu Mbah, katanya Mbah. Butuh waktu nduk, gak iso koyo ngono kuwi. Tapi saya takut Mbah, anak saya terjadi apa-apa, saya takut lah anak saya sampai meninggal kayak gitu itu. Saya rundingan sama Mbak itu tadi, bilang Mbah, kok saya pengen itu Mbak, anak saya itu sehat lagi Mbak, gimana caranya biar anak pesugihan yang saya bawa dari gunung itu Mbak bisa saya kembalikan. Saya itu masih kepikiran anak saya biar sehat lagi Mbak, saya takut. Katanya Mbahnya gini bilangnya, iya nduk bisa dikembalikan, tapi itu pun butuh waktu dan butuh biaya. Apakah kamu sanggup? Katanya gitu. Sanggup Mbah? Saya tanya. Perkiraan itu kapan Mbah? Kalau saya hitung-hitung Nduk, itu perkiraan sekitar 1 bulan dari sekarang. Itu pun sama kayak kamu berangkat ke gunung kemarin itu, karena alhamdulillah itu kamu nemunya di hari Selasa Kliwon. Kamu mengembalikan anak pesugihanmu itu juga Selasa Kliwon, katanya gitu. Itu terhitung dari sekarang itu sekitar 1 bulan, katanya gitu. Karena saya itu mikirnya sudah nggak ada hari lagi yang bisa dikembalikan. Terus kata mbahnya yang tahu itu katanya nunggu 1 bulan lagi. Saya sudah pasrah sudah sama mbahnya. Terus saya bilang, ya udah Mbah, saya bawa uang berapa waktu itu. Terus saya dijelaskan nominalnya berapa. Itu benar-benar beda Kang, nggak sama yang saya dulu waktu pertama kali ritual itu bisa 3 kali lipat kan waktu itu. Habis itu saya karena nggak bingung ya, saya juga sudah punya banyak uang, saya iakan aja yang penting anak saya sehat, saya pulang.
Hari demi hari itu tetap sama wes Kang ya, waktu itu saya tetap berjualan seperti biasa. Anak pesugihan itu juga datang ke setiap tempat cabang saya buka soto itu sama rame terus. Habis itu si anak pesugihan itu setiap mangkok itu kena air liurnya semua Kang. Ditetesi orang tuh makan kayaknya enak, tapi suami sama anak saya itu tak nggak boleh makan Kang. Saya merasa jijik gitu loh Kang. Tapi orang-orang itu saya lihat tuh makannya tuh bener-bener lah, bener-bener enak itu Kang. Tapi saya masih kepikiran anak saya waktu itu. Hari demi hari terlewati sampai hari yang ditentukan sama mbaknya itu. Di hari Senin sore ya, geng malam Selasa Kliwon tuh saya datang ke rumah mbahnya lagi. Habis itu Kak sama mbahnya sudah siap Nduk duitnya, sudah siap Nduk uangnya, saya bilang. Sudah mbah, habis itu uangnya diminta buat ritual, buat beli sesajen apa, terus saya itu diajak mbahnya ke tempat kayak seperti apa ya, tempat kayak gunung Kang, tapi nggak di tempat yang kemarin itu Kang, dibawa ke situ. Habis itu simbahnya itu bawa silet Kang, bawa silet itu tangan saya itu diiris sama silet itu tadi, keluar darahnya itu dimasukin mangkok. Saya bingung lomba buat apa. Kamu sudah nggak usah banyak tanya. Darah ini nanti yang bisa mengembalikan anak itu nggak ikut sama kamu lagi. Karena saya kepikiran anak saya kepengen sembuh ya Kang, saya nurut. Habis itu terus darah itu ditaruh di mangkok. Mangkoknya itu anak pesugihan saya itu meminum, menjilat mangkok itu yang berisi darah saya itu sampai habis Kang. Benar-benar dijilat dengan lidahnya sedikit demi sedikit sambil matanya merah, dijilat lagi sampai habis. Nggak lama anak itu terus tertidur Kang. Ritualnya tuh cuma 1 malam, nggak kayak ritual di waktu pengambilan selama 3 hari 3 malam. Waktu itu cuma 1 malam, karena selesai meminum darah saya di mangkok itu tadi, anak pesugihan yang lidahnya panjang menjulur itu tadi tertidur di tempat itu. Karena sudah tertidur, katanya mbahnya, ayo cepat pulang, tangan saya ditarik, perjalanan pulang saya juga nggak mikir apa-apa, yang penting keinginannya sudah tercapai, anak pesugihan itu nggak ikut saya lagi. Habis itu saya sudah nyampe rumah, katanya mbahnya gini, anakmu Nduk, gitu. Anakmu mana Nduk? Kenapa mbah? Biar anakmu sehat lagi, biar anakmu itu tak mandikan di tempat pemandian. Ada pemandian tertentu di situ Kang. Terus anak saya dibawa di situ, dimandikan di pemandian apa gitu loh Kang. Terus dimandiin, habis itu besoknya lagi anak saya itu wis auranya itu nggak seperti kemarin Kang. Auranya kemarin tuh kan pucat gitu, jarang ngomong, nggak mau makan, nggak selayaknya anak-anak yang bisa bermain sama teman-temannya. Sekarang itu sudah seperti biasa waktu itu. Terus saya datang ke rumah mbahnya lagi, karena saya nggak begitu paham mbah. Saya bilang terima kasih karena anak saya sudah sehat lagi gitu. Tapi mbahnya bilangnya gini, Dok, kamu besok jangan kaget. Kaget kenapa mbah? Anak pesugihanmu kan sudah kamu kembalikan ke tempatnya semula. Secara kedepannya kamu itu nggak bisa jualan rame lagi. Kamu akan sedikit demi sedikit kamu akan penghasilanmu berkurang, kekayaanmu akan berkurang karena daganganmu sepi lagi, gitu. Karena saya mikirnya sudah nggak mikir itu lagi, yang saya pikirkan anak saya bisa sehat lagi. Saya nggak mikir apa-apa Kang waktu itu. Terus tetap berjualan saya itu Kang, tetap berjualan sehari 2 hari. Habis itu terus pembelinya semakin berkurang. Habis itu terus cabang yang ke-10 tutup karena sepi pembeli, saya nggak bisa bayar karyawan saya. Habis itu terus di minggu berikutnya yang ketiga, keempat, keenam semuanya itu tutup kan. Benar-benar sudah nggak ada pembeli lagi dan penghasilan saya sudah nggak ada lagi kan.
Cuma saya mikir gini, yang saya pikir cuman saya itu pengen anak saya dan keluarga saya itu apa ya? Kepengen benar-benar bisa hidup tenang. Waktu kemarin tuh walaupun saya kaya raya, punya semuanya tercukupi, saya tuh kan tetap kepikiran kan, karena namanya pesugihan, anak saya sakit-sakitan, saya tuh merasa setiap malam itu nggak bisa tidur itu kepikiran anak takut meninggal karena sakit-sakitan, nggak gitu itu wes kan. Ya mudah-mudahan cerita saya ini bisa menginspirasi pesugihan itu memang semuanya itu ada apa ya? Ada Efeknya lah. efeknya ya, Kang. Jadi saya sekarang itu sudah nggak punya apa-apa lagi kan, nggak seperti waktu saya punya anak pesugihan itu tadi kan. Ceritanya sampai di situ itu udah kan, saya udah balik nggak punya apa lagi, tapi anak saya alhamdulillah sudah sehat lagi Kang, sudah bisa bermain sama teman-temannya, sudah nggak sakit-sakitan lagi sudah kan. Masya Allah. Ya, inilah sobat kisah dari Mbak Wati. Moga-moga kisah ini menjadi hikmah apa pelajaran kita semua. Ya, terima kasih Mbak Wati. Saya sendiri sebagai Kang Odeng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita tutup dulu Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.